وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. Milik Allah lah kerajaan, kekuasaan yang ada di langit dan bumi, mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Karena sejak dari dulu sampai kapanpun Allah selalu Maha Pengampun dan Maha Luas rahmatnya. Bagaimana korelasi ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Ya. Jadi kalau Ibu perhatikan dari ayat 1 sampai kurang lebih ayat ke-10 itu gambaran manusia-manusia yang menerima dan menyambut ajakan Allah untuk menjadi tentaranya, walillahi junudus samawati wal ard, untuk mengikuti rasulnya, mendukungnya, memuliakannya, litu'azziruhu wa tuwaqqiruh, ya, wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Bahkan orang-orang beriman itu siap menjual dirinya kepada Allah, yang pada hakikatnya semua manusia pada akhirnya menjual dirinya cuma kepada Allah atau kepada makhluk, ya. Karena hakikat baiat adalah menjual diri sehingga dirinya dimiliki oleh yang lain, ya. Sehingga mereka yang berbaiat kepada Allah berarti menjual dirinya kepada Allah, ya, apa saja yang diinginkan oleh Allah diperintahkan akan dia laksanakan. Maka dengan ayat 14 ini itu tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Kemuliaan Allah ya segitu-gitu aja, nggak menjadi tambah hebat karena, ya, karena taatnya umat manusia, ya, bukan seperti makhluk, ya. Kalau makhluk tadinya nggak dikenal nih, ya, tapi karena jadi presiden, wah, jadilah terkenal, dihormati dan lain sebagainya. Kemudian ayat 11 dan seterusnya contoh orang-orang yang menolak untuk diajak menjadi tentara Allah, menolak untuk mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masuk berbaiat, ya. Apa hubungannya dengan ayat ini? Walillahi mulkus samawati wal ard, itu tidak mengurangi kemuliaan Allah, keagungannya, ya. Innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Maka ini harus menjadi kaidah menyeluruh dalam kehidupan kita.
bahwa apa saja yang disyariatkan oleh Allah itu tujuannya adalah takrimul insan, memuliakan manusia. Ya. Sehingga kalau ini babnya bab jihad, sering ada satu syubhat, ya, black campaign terhadap jihad di jalan Allah. Katanya, intan surullah. Jika kamu menolong Allah. Kesian banget Tuhanmu ya, minta manusia untuk menolongnya. Ya. Ya karena yang ngomong pasti orang kafir, orang munafik. Nggak ngerti ayat-ayat seperti ini. Walillahi mulkus samawati wal ard. Ya. Jadi terhadap syubhat, ya, ya kesian agamamu itu harus mengajak manusia untuk menolongnya, memperjuangkannya. Ya. Ya, maka dengan pemahaman ayat ini, ya Islam nggak butuh dengan perjuangan manusia. Ya. Walaupun kalau ada manusia yang menolak, pasti Allah hadirkan orang lain yang mau menolong. Wa in tatawallaw di akhir surat Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amthalakum. Karena pelibatan manusia untuk berjuang di jalan Allah itu merupakan, ya, fadlum minallah, karunia dari Allah. Ya, ada manusia yang dipilih oleh Allah terlibat dalam membela agamanya. Ada yang sama sekali nggak mau terlibat. Ini merupakan karunia-karunia dari Allah yang memang disesuaikan oleh Allah terhadap keinginan manusia itu. Ya, kenapa dipilih? Ya karena orang ini punya keinginan. Istilah ayatnya liman sya'a minkum ayyastaqim. Allah ketahui ya hatinya punya keinginan untuk hidup di jalan Allah sehingga Allah pilih, ya, Allah rekrut, ya. Maka kalau dalam ayat ini konteksnya adalah konteks mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah, walillahi mulkus samawati wal ard, maka istilahnya al-ibratu bi umumil lafzi. Ya, silahkan dikembangkan lagi ayat ini. Kalau Rasulullah begitu gencarnya nyuruh manusia, ayo dong tilawah, 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 hafalkan, hafalkan. Bukan berarti Allah butuh Qur'annya dibaca. Kalau nggak baca, jadi nggak keren, nggak populer, nggak. Allah nyuruh seperti itu, Rasul menyuruh seperti itu karena Allah ingin manusia itu nanti di hari kiamat, kalau ada kesulitan, ya, Al-Qur'annya yang nyari, ya. Fa innahu ya'ti, ya. Qur'annya yang nyari. Mana nih dulu orang yang bacain saya terus ini. Ya'ti. Setelah ketemu, ibaratnya Quran tuh nanya, kamu ada kesulitan apa? Ya, baru ditolong. Ya. Bahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, Quran tuh sampai mahilun musaddaq. Ya. Ketika ada manusia yang kesulitan, ya, maka dia bagaikan pengacara. Ya. Pengacara itu apa? Berargumen, membela. Ya. Ya Allah ini orang dulu baik kok. Ini. Musaddaq. Dan argumennya pasti diterima, nggak ditolak. Ya. Karena memang sudah disetting sebagai pembela, eh, pemberi syafaat. Tujuannya untuk itu, untuk manusia sendiri. Ya. Kalau kamu nggak mau baca Quran ya nggak apa-apa. Ya, silakan
ambil resikonya. Ya. Semuanya Allah nyuruh bersedekah, Allah nyuruh puasa, Allah nyuruh haji dan umrah. Ya, semuanya walillahi mulkus samawati wal ard. Bukan untuk kepentingan Allah, karena Allah udah berkuasa seluas langit dan bumi ini. Tapi untuk kepentingan manusia. Yaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Ya. Allah mengampuni siapa saja yang dikehendaki dan menyiksa siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau siapa saja yang dikehendaki, berarti yang berkehendak siapa? Ya. Yang berkehendak adalah Allah. Ya. Karena kata gantinya di sini mustatir atau mudmar, ya, hidden. Ya. Sebetulnya berkehendak siapa sih ini? Ya. Ya. Berarti bisa saja yang berkehendak manusia. Ya. Yaghfiru liman yasha. Berarti Allah mengampuni siapa saja yang menginginkan ampunan Allah. Bisa seperti itu artinya. Ya. Bahkan Allah itu bangga kalau ada orang yang minta ampunnya itu dengan ungkapan wala yaghfiru dzunuba illa anta. Karena nggak ada yang bisa mengampuni saya ya Allah kecuali Engkau. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Rasulullah itu sampai kelihatan bahagia ketika membaca permintaan ampun yang ada unsur kata tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Maka Ali bertanya, kenapa Rasulullah habis baca permintaan ampun seperti ini? Kayaknya kamu bahagia sekali. Iya, karena saya melihat bagaimana Allah bangga terhadap hamba-hambanya yang meyakini bahwa yang bisa mengampuni dia hanya Allah. Sehingga dia nggak perlu dari makhluk siapapun minta ampunan kecuali kepada Allah. Ya. Maka kalau dipadukan, yasha ini yang maksudnya adalah Allah. Atau yasha itu maksudnya manusia. Disitulah terjadinya ampunan Allah. Manusianya mau, Allahnya mau. Ya. Dan sampai manusianya nggak mau, ya Allahnya nggak mau juga. Begitu juga wa yu'adzibu man yasha. Allah mengadab siapa saja yang dikehendaki atau mengadab siapa saja yang ingin diadab. Ya. Udah tahu Allah udah kasih rezeki sama dia, rezekinya mencapai nisab. Ya, mencapai nisab itu kira-kira rezekinya berapa itu? Ya, dengan nisab 86 gram, ya berarti kurang lebih sekitar 180 juta ya. Punya uang 180 juta, kemudian haul, ya udah kena zakat 2,5%. Ya. Tapi nggak mau dikeluarkan zakatnya. Ya. Maka sama saja orang ini menginginkan azab Allah karena tahu Allah paling marah kepada orang yang punya rezeki senisab tapi tidak dizakati. Alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Siapa saja yang menabung, menimbun hartanya, ya,
dan tidak diinfakkan, ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, ya sebagian sahabat walaupun nggak setuju, ada sahabat yang lain kata yaknis itu artinya kan menabung, ya, sehingga menurut dia berarti kita tuh nggak boleh nabung, ya. Sebagian yang lain enggak, silakan nabung, yang penting ada infak, terutama kasus nisab adalah, ya, zakat, ya. Jadi enggan berinfak, enggan berzakat, sama saja manusia itu memang mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka prinsip ini, prinsip yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, merupakan prinsip yang sudah diimani oleh para anbiya. Ya. Jadi para anbiya itu akidah, ya, akidah seperti ayat ini, ya, itu sangat kuat sekali. Berarti ini merupakan akidah yang sudah ada sejak adanya manusia. Ya. Walillahi mulkus samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya. Maka dengan akidah ini dalam diri manusia itu harus ada ar-raja wal khauf. Ya. Betul dirinya itu banyak salah, ini. Tapi ingat, ya, Allah itu Ghafurur Rahim. Kamu belum ada aja, Allah itu sudah sayang dan Maha Pengampun. Ya. Tapi juga jangan ngandel-ngandelin. Ya. Maka jangan nggak ngandelin ampunan Allah, namanya al-khauf. Ya. Ya, beberapa orang apa, ya, sampai datang menemui saya konsultasi, ya, ya, merasa putus asa dengan hidupnya ini, ya, karena sudah berusaha seserius mungkin untuk tidak berdosa, masih berdosa melulu, ya. Ada yang jadi mengurung di kamarnya, ada yang sampai kepingin bunuh diri, ya. Ini karena semangat ingin soleh, ingin takwa, ya, ingin warok, ya, tapi lupa bahwa dirinya akan tetap punya potensi salah. Ya. Jadi prinsip-prinsip seperti ini jika tidak difahami dengan baik, maka akan merusak keseimbangan hidup manusia. Ya. Maka contoh akidah ini begitu kuat dipahami oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Di akhir surat Al-Ma'idah, nanti di hari kiamat akan ada persidangan antara Nabi Isa dan kaum Nasoro. Ya, kaum Nasoro sedunia berarti, ya, ya, di sidang. Kok bisa ada sekian sekian miliar manusia menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan? Ya, sehingga dipahami dengan Tuhan juga. Ya, Tuhanmu nggak esa, siapa bilang Tuhan saya itu esa? Walaupun jumlahnya tiga, tapi mereka itu dalam satu kesatuan. Ya, maka ditanya, ya, anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, kamu yang ngajarin manusia itu agar menjadikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan. Subhanak. Nabi Isa pun menjawab, Maha suci ya Allah, mana mungkin saya, ya,
mengajarkan manusia seperti itu. Aku tidak mengajarkan mereka kecuali beribadah kepadamu ya Allah. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullah rabbi wa rabbakum. Ya. Intinya kaum Nasara nanti dalam persidangan itu ngaku salah. Ya. Bagaimana akhirnya komentar akhir Nabi Musa? Ya, apa istilahnya closing Nabi Isa alaihissalam. Apakah ya udah siksain ya Allah? Enggak. Nabi Isa tetap mengatakan, In taghfir lahum fa innahum ibaduk. Ya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika kau siksa mereka, mereka adalah hamba-hamba. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kamu ampuni, engkau tetap maha perkasa, maha mulia, dan maha bijaksana. Padahal aslinya kaidahnya Allah mengampuni dosa apa saja kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, yaitu teorinya begitu. Tapi dalam perasaan, ya, bahasa orang beriman yang meyakini prinsip ini bukan ya sudahlah ya Allah laksanakanlah SOP-nya, ya enggak, tapi ya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Padahal itu kaum Nasara itu udah jelas-jelas syirik kepada Allah. Ya. Tapi bahasa Nabi Isa seperti ini karena memang ya yu'adzibu man yaghfiru liman yasha. Jadi kalau Nabi Isa kepada umatnya se ya apa ya sesayang sesayang itu, tapi sisi lain tegas, sayang tapi tegas. Begitulah seharusnya seorang mukmin terhadap dirinya. Ya. Betapapun dirinya banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak ini. Ya. Maka jangan pernah berputus asa dengan kasih sayang Allah, ampunan Allah, Ghafurur Rahim. Di sisi lain tetap berusaha meraih ampunan Allah. Ya. Begitu juga perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Rabbi innahunna adlalna kathira wa minan nas. Ya. Ya. Ya Allah, banyak umat manusia yang telah ya menyesatkan umatku ini. Ya. Hmm. Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk umatku, masuk kelompokku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya. Dan siapa yang
nggak taat kepadaku, semoga Allah mengampuni. Waman asani fa innaka ghafurur rahim. Maka sikap-sikap para anbiya seperti ini ya harus juga menjadi sikap orang-orang beriman. Mungkin saja orang beriman itu kesel sama anaknya, kesel sama tetangganya, kesel ya, ya, ya pakai prinsip Nabi Ibrahim ini. Ya, faman asani fa innaka ghafurur rahim. Ya. Kembali ke surat eh, Al-Fatah, ya, bercerita kembali tentang al-mukhallafun. Ya, bahwa mukhallafun itu akan komen-komen lagi. Ya. Kalau kemarin nggak mau ikut umrah bersama Rasulullah, ngomong langsung ke Rasulullah. Saya qulu lakal mukhallafuna. Ya. Maka suatu saat Rasulullah ya akan berperang melawan Yahudi. Ya. Namun terhadap orang-orang yang tidak ikut umrah yang kemudian berujung kepada Sulhul Hudaybiyah itu ya tidak diajak oleh Rasulullah. Ya. Istilahnya kita didata berapa orang nih. Ya. Ini yang nggak ikut 100 orang. Ya. Ya udah jangan diajak mereka. Mungkin kalau sekarang istilahnya jangan di WA orang-orang ini. Ya. Karena dulunya nggak ikut. Ya. Maka mereka akan berkomen. Saya qulul mukhallafun. Berkata lagi tuh orang-orang yang dulu nggak ikut umroh yang tertunda. Ya. Atau istilah lain nggak ikut peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Ya. Idan talaqtum ila maghanim, jika kamu, jika kalian berangkat menuju eh, apa agenda berjihad di jalan Allah, ya, lita'khudhuha, di mana kita akan mendapatkan ghanimah, dzaruna nattabi'akum. Ya, izinkan dong kami ikut kalian. Ya. Maka Allah katakan, ketika manusia itu melihat segala sesuatu ya identik dengan materi, ya, maka dia akan mengistilahkan apa aja ya identik dengan materi. Ya. Jadi aslinya ini idzan talaqtum ilal jihadi. Ya. Tapi karena pikiran mukhallafun itu nggak jauh-jauh dari harta, ya, dari ghanimah, ya, sampai mereka mengistilahkan jihad itu maghanim. Ya. Kalau istilah kita semacam membantu proyek. Ya. Kalau kalian pergi ke suatu proyek, ya, berangkat ke sebuah proyek, padahal maksudnya adalah jihad. Tapi karena fikrohnya udah mendalam, menguat, segala sesuatu itu yang dipikirin ada profitnya nggak, ada profitnya nggak. Ya. Ada jalan, nggak jalan. Ya. Ya.
walaupun tidak salah seseorang. Ya, kalau kemudian dari kerjanya itu menerima profit itu juga nggak salah, juga nggak mengurangi keikhlasan. Tapi kalau profit sudah menjadi tujuan, ya maka itu namanya gagal, gagal iman. Ya, seperti yang disebut di surat At-Taubah. Ya, laukana aradan qariba katanya. Ya, orang munafik itu hanya mau ikut jihad kalau profitnya jelas. Ya, nah ini kita akan menang nih, kita akan dapat duit nih. Ya. Sehingga jihad pun langsung diistilahkan maghanim. Ya. Kebetulan memang acaranya saat Rasulullah mau berangkat ini masih di tahun 6 Hijrah juga, ya. Sebagian mengatakan tahun 7, ya. Memang menuju Khaybar, ya. Benteng Yahudi terakhir, ya. Wah, pasti ini kalau menang luar biasa ini ghanimahnya. Ya. Tapi Rasulullah atas perintah Allah tidak boleh mengajak mereka. Ya, akhirnya berkoar-koar. Ya, ya, begitulah manusia kalau tidak taat kepada Allah. Dulu waktu diajak ngomel, sekarang nggak diajak ngomel juga. Ya, ya, pentingnya al-ikhlas agar manusia itu ya selalu dalam kondisi baik. Ya, daruna nattabi'akum. Biarkan dong kami ikut, ya. Yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka menginginkan merubah kalam Allah. Ya, merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud aslinya yuriduna ayyubaddilu kalam Allah adalah mereka menginginkan merubah SOP yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak ikut ke umrah yang tertunda itu sehingga ada sulhul Hudaybiyah nggak boleh ikut, tapi mereka ngotot saya ikut, saya ikut, saya ikut. Nah, ini yang dimaksud dengan yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya, tapi istilahnya sangat menarik, ya. Orang yang tidak taat kepada Allah, ya, itu diistilahkan yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya. Jadi ibaratnya di dunia jauh dari Quran, ya. Suruh baca nggak mau, suruh tilawah, suruh menghafal nggak mau, suruh ikut kajian Quran nggak mau. Ya. Tapi nanti di akhirat melihat teman-temannya pada dapat syafaat dari Al-Quran, ditolong oleh Al-Quran, dibela oleh Al-Quran. Ya. Giliran dirinya dicuekin sama Quran. Ya. Terus andai kata manusia ini protes, ya Allah kenapa saya nggak dibela oleh Al-Quran, padahal saya juga beriman sama Al-Quran. Ya, itu namanya yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya. Orang yang nggak beramal, ya, tapi menginginkan penghargaan dari Allah. Ini, ya. Jadi pahami, ya.
antara kalimat ini sebagai sebuah sebagai fakta sejarah, ya nggak ikut Sulhul Hudaybiyah, tapi ngotot ingin diajak, ya diajak eh, Fathu Khaybar, perang melawan Yahudi. Ya. Maka begitulah, siapa saja yang tidak mendapatkan janji-janji Allah baik dunia maupun di akhirat, padahal nggak beramal, minta janji-janji itu, ya itu semua yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya, Allah menjanjikan siapa yang sering berinfak secara rahasia, ya. Maka nanti di akhirat akan mendapat payung naungan dari Allah, ya. Ya, ada 7 amal yang lain, ya. Salah satunya adalah orang yang berinfak secara rahasia, jangankan orang lain, tangan kirinya aja nggak tahu kalau tangan kanannya sering berinfak. Maka bisa jadi ada orang nanti protes, ya Allah kenapa saya nggak dapat naungan, kok teman saya ini dapat. Ya, ya, padahal dia nggak punya prestasi apa-apa dalam hidupnya dulu. Berarti orang ini namanya yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya, istilah penyair Arabnya begini, tarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajri alal yabasi. Ya, kamu itu ingin selamat, tapi tidak melakukan SOP-SOP keselamatan. Kamu ingin bahagia, tapi tidak mau melakukan SOP-SOP yang membahagiakan. Kepingin berilmu, tapi tidak melakukan SOP akan berilmu. Ya, ya, kamu itu seperti orang yang naik kapal, tapi kapalnya nggak di laut, kapalnya di daratan. Ya nggak jalan-jalan. Ya. Istilah ayatnya yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Ya. Maka Rasulullah tegas mengatakan, kullan tattabi'una. Kalian bagaimanapun nggak boleh ngikuti kita. Ya. Ya. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Ya. Begitulah ketetapan Allah yang sudah disampaikan sebelum keberangkatan menuju Fathu Khaybar ini ditetapkan, dihukum oleh Allah. Ya. Ya. Maka hati-hati, ya, hukuman-hukuman Allah dalam bentuk, ya, dalam bentuk terhalangnya seseorang dari suatu amal, ya, karena nggak ikut umroh bersama Rasulullah, alasannya syaghalatna amwaluna wa ahluna, maka dihukum nggak boleh ikut, ya, nggak boleh ikut jihad Fathu Khaybar. Ya, ya, para ulama banyak komentar dalam bab ini. Ya, seorang ulama mengatakan sekian pekan aku nggak bisa qiyamul lail. Kenapa? Karena saya dihukum oleh Allah. Ya, karena saya menilai seorang dengan nilai negatif. Ya, misalnya menilai orang lain nggak qiyamul lail, dianggap wah kamu itu memang malas, memang kamu itu nggak komitmen. Ya,
Padahal sudah hafal Quran tapi nggak qiyamul lail. Karena menilai seorang seperti itu dihukum oleh Allah jadi tidak qiyamul lail. Ya. Dan siapa yang punya kondisi seperti itu berarti ya tetap ada unsur rahmat Allah. Ya. Maka ketika mulut ini malas tilawah, malas berzikir, ya, ya, maka jangan sampai hanya dipahami, wah jangan-jangan ini futur, jangan-jangan ini malas. Boleh juga dievaluasi, jangan-jangan ini hukuman Allah terhadap satu amal yang nggak saya kerjakan sehingga saya dihukum tidak 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 berselera melakukan amal-amal soleh yang lain. Ya. Ya tentu juga tetap dengan eh, kerangka ar-raja wal khauf. Ya, ya juga tidak terlalu yakin, ah nggak mungkin lah. Ya, ya nggak mungkin saya nggak karena saya nggak tilawah ini karena hukuman Allah. Ya. Jangan juga seperti itu. Ya, terlalu yakin. Ya, tapi juga ada faktor sekian persen. Apakah ini hukuman Allah? Ya, karena di surat Al-Mujadilah dikatakan istahwadha alaihim syaitanu fa'ansahum dzikrallah. Ya. Hukuman itu bisa dalam berbentuk manusia itu dikuasai oleh syaitan sehingga manusia itu dibuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas beramal ini, beramal itu dan seterusnya. Ya. Jadi ini menjadi prinsip muhasabah namanya ya. Prinsip evaluasi. Ya. Seorang udah sekian lama terlibat dalam kegiatan dakwah. Ya. Tiba-tiba kehilangan selera. Ya. Apa aja nggak mau. Infaknya nggak mau. Hadir acaranya nggak mau. Ini nggak mau semua. Ya. Ketika dievaluasi, kenapa kamu begitu? Habis. Ya. Semua orang dinilai. Iadahnya dinilai. Ketua pembimbingnya, gara-gara pembimbingnya begini, teman-temannya begini semua. Ya, ya. Ya bolehlah kalau mau itu diyakini, tapi nggak bisa 100% karena faktor orang lain. Ya. Buktinya apa? Kalau kamu kecewa karena orang lain, ya, ya. Kenapa teman-temanmu nggak kecewa? Kenapa teman-teman masih sabar dalam kegiatan dakwah ini? Ya, ya. Akhirnya sampai nggak bisa ditolong lagi. Pokoknya saya resign dari dakwah ini. Ya, akhirnya resign. Ya. Maka dalam prinsip ayat ini, okelah kamu mengevaluasi ketidaktertarikanmu terhadap dakwah ini karena faktor fulan, fulan, fulan. Ya. Ya, cobalah juga evaluasi tentang dirimu. Benar nih, ya, ya, bahwa dirimu tidak punya andil untuk kehilangan ya eh, kehilangan selera dakwah ini. Ya. Orang disalahin semua, padahal dirinya ya terlalu sering nggak hadir pertemuan misalnya. Ya, padahal itu juga punya pengaruh. Ya, sebulan cuma sekali. Ada yang hadirnya kalau di rumahnya
Kalau nggak di rumahnya nggak hadir, ya. Itu juga berpengaruh membuat orang kehilangan selera dakwah. Ya, ya ibadah yaumiyahnya juga banyak yang tidak dilaksanakan. Ya, maka nggak adil orang seperti ini. Ya, ketika desain dari dakwah, alasannya cuma semua orang lain semua. Ya, orang lain begini, orang lain. Tapi dirinya sama sekali tidak menjadi salah satu faktor evaluasi dalam dirinya. Karena ayat ini Allah kadzalikum qala Allahu min qabl, ya. Allah melarang orang-orang yang tidak ikut umrah itu atau tidak ikut sulh Hudaybiyah itu berjihad, ya, sebagai hukuman terhadap mereka, ya. Padahal kalau dia memahami sebagai hukuman, insya Allah Allah kasih solusi. Astagfirullah, saya jadi nggak bisa ikut, ya. Rugi, saya minta ampun kepada Allah. Insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi jenis mukhallafun di ayat ini malah menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah menuduh Rasulullah? Apakah menuduh para sahabat waktu itu? Apakah dengan arti menuduh jamaah waktu itu? Tuduhannya apa? Bal tahsudunana. Ya. Bilang aja kalian ngiri sama kami. Gitu. Ya. Ngiri sama kami. Apa ngiri sama kami nih maksudnya? Ya. Bilang aja kalian tidak ingin pembagian ghanimahnya menjadi mengecil karena kami ikut gitulah istilahnya, ya. Ya. Ibaratnya ini ghanimahnya 1 M, ya. Pesertanya 100, ya. Sehingga kalau mereka ikut jadi 200 kan mengecil bagiannya, ya. Jadi begitulah Allah menyebut mereka ini balkanu la yafqahuna illa qalila. Ya. Dasar orang yang dikit ilmunya, dikit imannya, ya. Apa? Dikit muhasabahnya, ya. Ya. Sampai sudah dihukum seperti itu, ya. Ngejawabnya masih nggak jauh-jauh dari urusan uang. Baltah sudunana. Kamu nggak boleh ikut, bilang aja kalian kepingin pembagiannya, ya, biar lebih besar. Kalau kamu ikut kan kecil, ya. Maka orang yang dikit-dikit semua karena tinjauan materi Allah sebut balkan wala yafqahuna illa qalila. Ya, la yafqahun menunjukkan orang yang kurang iman, kurang ilmu, kurang sabar. Padahal kalau mereka memahami, astagfirullah, ya, gara-gara kami tidak ikut kemarin, ya, kami dihukum oleh Allah. Jadi beristighfar, bertaubat, sehingga insya Allah pada kesempatan yang lain Allah akan pilih, Allah akan takdirkan untuk bisa tetap berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian jemaah rahimakumullah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.